Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih sempat berkumpul dan mengikuti pembelajaran secara daring. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang membawa kaum yang biadab menuju kaum yang beradab. Dialah nabi yang membawa kaum jahiliyah menuju kaum yang berilmiah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 babnya yang ke-10, yaitu materi Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah aku ingin tahu ketentuan sholat jamak. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, sholat jama' ini artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jama' menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Nah, untuk sholat jama' ini hanya berlaku untuk dua sholat ya. Yang pertama adalah zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Jadi tidak boleh misalkan zuhur dan subuh, atau asar dan maghrib ya, atau isya dan subuh, tidak bisa. Ini hanya berlaku bagi zuhur dan asar. Jadi zuhur itu pasangannya asar, kemudian maghrib dan isya. Nah, maghrib pasangannya adalah isya, seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fi safari akhara zuhra hatta yadkhula awwalu waqtil 'asri thumma yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sholat jamak ini maka kita bisa pisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah ada sholat jamak takdim, kemudian yang kedua adalah ada sholat jamak takhir. Nah, kalau jamak takdim itu artinya sholatnya itu disatukan dalam sholat yang pertama. Misalkan kita mau menyatukan antara sholat zuhur dan sholat asar, maka kita sholatnya di jamaknya itu atau disatukannya di waktu zuhur. Nah, itu kita namakan sebagai jamak takdim. Nah, kalau jamak takhir, kita menyatukan sholatnya itu di sholat yang kedua atau di sholat yang akhir. Misalkan kita mau menyatukan antara sholat zuhur dan sholat asar, maka kita melakukannya, menggabungkannya ya, atau menjamaknya di waktu sholat asar. Nah, itu kita namakan sebagai jamak takhir.
Nah, kemudian ada syarat-syarat untuk melaksanakan sholat jama'. Yang pertama adalah pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,64 km. Jadi kalau kita sedang musyafir, maka kita diperbolehkan untuk melakukan jama' ya, atau menggabungkan sholatnya. Kemudian yang kedua adalah perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi kalau misalkan perjalanannya adalah perjalanan biasa, misalkan mau mengunjungi saudara, mau berwisata, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kejahatan itu tidak boleh, misalkan mau merampok itu tidak boleh. Yang ketiga adalah dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Kemudian yang keempat, sholat yang dijama' adalah sholat adaan, artinya sholat tunai, bukan sholat qodho. Kemudian yang kelima, berniat menjama' ketika takbiratul ihram. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah